Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan metode alternatif pemilihan investasi. Di sini saya akan menjelaskan present worth analysis sama future worth analysis. Present worth analysis atau analisis nilai sekarang didasarkan pada konsep ekuivalensi di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang pada waktu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Nah, rumus untuk present worth itu sama dengan NPV sama dengan present worth pemasukan dikurangi present worth pengeluaran. Nah, dan data yang dibutuhkan itu adalah P A per P, interest, jumlah tahun, sama P F per P, interest, jumlah tahun. Nah, ini tuh bisa kita dapatkan di tabel company interest tables atau di NCEES Supply Economical Engineering, ya kalau nggak salah itu. Nah, ini kita contoh, misal kita mau beli motor ini seharga 24.150.000. Kita saving 24 juta per tahun. Terus kita juga tahu kalau ini maintenance-nya 3,6 juta setahun. Nah, terus nanti kita juga dapat sisa bukan sisa, harga jual lagi, nanti harga bekasnya 14 juta. Nah, terus kita bakal pakai misalnya cuma 5 tahun aja. Nah, terus kita asumsiin kenaikan harga setelah 5 tahun itu, per tahun itu, harga baru motornya itu kenaikannya 6%. Nah, kita hitung aja ini kita layak beli nggak ya motornya, atau nanti kita kalau beli motor ini rugi gitu kan. Nah, kita hitung dulu. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Annual satunya 24 juta, dan dulunya 3,6 juta, terus average-nya 14 juta, purchase-nya 24,15 juta, N-nya 5 tahun, interest-nya 6%, ininya yang paper A-nya segini, ini dapat dari sini. Set, nah ini. Nah, terus yang paper F-nya yang ini. Nah, lalu kita hitung, kan PW sama dengan PW pemasukan dikurangi PW pengeluaran. Nah, ini tadi pemasukan kita kan 24 juta setahun nih. Kita kalau yang kan ini annual kan, setahun per tahun gitu ya. Kalau yang per tahun dikaliinnya pakai yang paper A. Tapi kalau yang nggak per tahun dikaliinnya sama paper F. Nah, jadi kan kayak ini nih. Kita nabungnya per tahun 24 juta. Nah, kita jadi 24 juta dikali paper A, terus 3,6 juta untuk maintenance-nya dikali 4,2124 yang paper A. Nah, tapi untuk yang salvage-nya itu kita kali sama yang paper F. Nah, lalu dikurangin harga motornya. Lalu pas dari itu ternyata hasilnya lebih dari 0. Nah, karena hasil perhitungan lebih dari 0, maka kendaraan tersebut merupakan investasi yang baik. Jadi kita bisa beli motor itu aja. Kita tahu bahwa kalau kita beli motor ini kita nggak bakal minus, nggak bakal rugi lah gitu. Itu. Lalu kita langsung masuk ke future worth. Nah, future worth ini sebenarnya sama aja, sama kayak present worth tadi. Nah, tapi yang dibedainnya tuh di rumusnya. Nah, kalau rumusnya itu kita kan tadi kalau yang present mah kita pakainya A per P kan, F per P. Terus ininya P. Nah, tapi kalau yang F
kita pakainya F per A sama F per P. Nah, ini juga ada di tabel yang sama yang tadi. Nah, ini kita misalkan mau beli motor ini Royal Enfield nih ya. Harganya 80 juta. Terus kita masih nabungnya 24 juta setahun gitu kan. Terus kita riset juga, oh ternyata maintenance-nya 8 juta setahun gitu kan. Nah, terus gitu nanti kalau harga bekasnya kira-kira berapa ya pasaran? 70 juta lah gitu kan. Nah, terus kita mikir kita mau pakainya berapa tahun nih? Nah, 10 tahun. Nah, tapi mungkin kita mikir ini kan motornya motor cc tinggi lah ya. Jadi mungkin kenaikan harganya bakal tinggi juga nih nanti per tahunnya. Jadi kita asumsiin kenaikan harganya 10%. Nah, kita sama tulis lagi, wah ini belum diganti nih. Oh iya, sebentar. Nah, ini kita bisa pisahin juga kayak tadi gitu kan. Annual pertamanya berapa, terus annualnya kedua berapa, salvage-nya berapa, gini-gini semua. Nah, ininya yang F per A ini, kita lihat kan ini nih, kita interestnya 10% yang sekarang. Kalau yang tadi kan 6% nih. Interest itu gunanya buat di tabelnya ya, buat nyari tabelnya. Nah, interestnya 10%. Terus kita bakal pakai buat 10 tahun gitu kan. Nah, jadi kita cari nih 10 tahun, FP-nya set ini kan 2,5937. Lalu untuk yang FA-nya, F per A-nya 15,9374. Nah, terus ini belum diganti. Nah, terus kita masukin perumusnya ini harusnya FW ya, FW pemasukan dikurangin FW pengeluaran. Nah, kita sama tuh kayak yang tadi PW. Untuk yang annual pakainya F per A. Kalau untuk yang bukan annual itu pakainya yang F per P. Nah, jadi sama ini kita nabung setahun 24 juta kali 15 ini yang annual. Terus maintenance-nya per tahun juga. Nah, kita kali juga yang annualnya. Nah, terus ini salvage-nya harga bekasnya kita kali yang F per P. Nah, lalu udah gitu kita kurangin sama harga belinya. Dan ternyata hasil perhitungan kita lebih dari nol juga nih. Nah, karena hasil perhitungan kita lebih dari nol, maka kendaraan tersebut merupakan investasi yang baik. Jadi setelah kita hitung-hitung, oh ternyata kita nggak bakal rugi-rugi amat beli motor itu. Jadi kesimpulannya kita beli aja motornya. Ya, sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Bentar. Oke. Itu yang di close dulu. Ada teman yang mau menyanggah gitu nggak? Atau mau diskusi? Ya, silakan. Yang ada ini. Yang maksud yang dimaksud saving di sini apa ya? Yang apa? Tulis di situ kan ada tulisannya saving. Saving? Itu maksudnya ya? Yang kita nabung per tahun, setahun Pak? Per tahun kita nabung berapa gitu? Maksudnya kita punya gaji gitu? Ya, kita gaji. Oke, kalau ini asumsi kenaikan harga? Asumsi kenaikan harga, saya juga kurang tahu Pak, tapi yang saya lihat-lihat tuh itu ngasumsiin sendiri gitu Pak. Atau mungkin salah Pak saya. Ini kayaknya bukan, soalnya kan 10% itu kan dipakainya di perhitungan tuh. Itu tuh bukan asumsi kenaikan harga, itu kalau dipakainya di perhitungan ini tuh lebih ke apa namanya itu, lupa lagi ya istilahnya, depresiasi. Oh. Itu sih. Ini malah ini sebenarnya bukan kenaikan gitu. Terus udah itu. Oke. Silakan yang lain. Lanjut. Saya mau nanya Pak. Ya, gimana? Ya, silakan. Ya, tadi ada P itu ada yang minus ya. Coba slide sebelumnya, nggak ada yang minus. Ini.
Ya itu P minus 24, kenapa itu minus? Apa emang dari rumusnya atau kan dari jadi mana? kayak yang tadi nih, PW pemasukan dikurangin PW pengeluaran. Nah, jadi kan karena kita beli motor itu tuh pengeluarannya, jadi kita asumsinya P itu pengeluarannya gitu. Jadi karena pengeluaran kita minus. Nah, yang pengeluaran juga minus ini kan kayak maintenance juga kan minus gitu. Apakah sudah jelas? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut yang ke soal berikutnya. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya saya Pak yang Ya, bahas silakan. 11. Oke. Udah ada belum Pak? Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 5.17. Nah, di sini kurang lebihnya kalau misalnya kita artikan, jadi ada satu perusahaan yang sedang menganalisis dua alternatif. Nah, di sini mereka itu sedang menganalisis mana alternatif yang lebih layak untuk mereka investasikan. Nah, di sini ada dua alternatif, yaitu alternatif menggunakan DDM dan alternatif menggunakan LS. Kalau misalnya kita tulis apa saja yang diketahuinya, apabila di sini ada biaya awal, ada operasionalnya, terus nilai sisa, umur, juga suku bunga. Di sini kalau kita menggunakan alternatif DDM, biaya awalnya itu adalah 164.000. Kemudian operasionalnya itu 55.000 per tahun, nilai sisanya $0, lalu umurnya 2 tahun, kemudian suku bunganya digunakan 20%. Kemudian apabila alternatifnya kita meninjau yang LS, biaya awalnya itu $370.000. Lalu untuk operasionalnya itu $21.000 per tahun, kemudian nilai sisanya itu $30.000 dan umurnya itu 4 tahun. Suku bunganya sama dengan alternatif sebelumnya. Di sini kalau kita buat cash flow-nya, maka akan seperti ini. Ini untuk alternatif yang DDM. Kemudian untuk alternatif LS, maka cash flow-nya akan seperti ini. Bisa kita lihat bahwa si dua alternatif ini memiliki umur yang berbeda. Yang satu 2 tahun dan yang satu lagi 4 tahun. Untuk itu kita perlu mengekivalenkan dulu si umurnya agar setara. Nah, di sini berarti yang harus kita ekivalenkan yang untuk alternatif DDM kan ya, karena yang LS itu 4 tahun, berarti agar si alternatif DDM ini setara dengan alternatif LS, kita perlu mengkalikan investasi apabila kita menggunakan alternatif DDM ini menjadi 2 periode. Jadi seperti ini karena dia umurnya 2 tahun, berarti periode 1 itu bertahan 2 tahun, kemudian selanjutnya periode 2 juga 2 tahun. Jadi kan sekarang sudah setara ya, yang ini 4 tahun untuk alternatif DDM dan yang alternatif LS-nya juga dia 4 tahun juga. Kemudian kalau misalnya kita di sini tinjau pengeluaran dari masing-masing alternatif, untuk alternatif yang DDM, dia biaya awalnya pada tahun ke-0 memerlukan pengeluaran sebesar $164.000. Kemudian untuk operasionalnya dia perlu $55.000 per tahun karena dia lifespan-nya udah diekivalenkan, jadi kan dia 4 tahun kan. Nah, tapi nih di sini dia pada tahun keduanya memerlukan investasi lagi sebesar sama seperti biaya awal, yaitu $164.000. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di cash flow yang LS,
dia pada tahun ke-0 biaya awalnya itu 370.000. Kemudian di tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 dia memerlukan pengeluaran untuk operasional sebesar $21.000. Lalu di akhir umurnya dia masih memiliki nilai sisa sebesar 30.000. Berarti dia positif 30.000. Lalu untuk menghitung present worth-nya, yang DDM ini berarti kalau misalnya kita meninjau ini kan pengeluarannya. Untuk present worth yang alternatif DDM, berarti yang pertama itu perlu pengeluaran untuk first cost-nya kan, untuk biaya awalnya sebesar 164.000. Lalu perlu lagi pengeluaran 55.000 per tahun selama 4 tahun dengan suku bunga 20%. Dan ini kan karena dia per tahun jadi annual masuknya. Ini tuh MNO tuh maksudnya operasionalnya. Kemudian di sini kita memerlukan lagi pada tahun kedua pengeluaran sebesar 164.000. Suku bunganya 20%, lalu tahun umurnya kan dia 2 tahun. Selanjutnya untuk menghitung present worth yang alternatif LS, di sini pada tahun ke-0 kita memerlukan pengeluaran sebesar $370.000. Kemudian kita tiap tahunnya mengeluarkan sebesar $21.000 selama 4 tahun. Yang ini. Kemudian pada akhir umurnya dia masih ada nilai sisa, berarti ada pemasukan sebesar $30.000. Nah, untuk mengetahui si nilai ini, paper A 20% selama 4 tahun, dan ini juga, maka kita bisa menggunakan bantuan dari tabel faktor bunga majemuk ini. Ini bisa diakses di PDF buku yang ada di e-learning. Nah, di sini kita cari yang karena tadi suku bunganya itu 20%, maka kita cari tabel yang suku bunganya 20%. Lalu untuk yang DDM, di sini kan tadi kita memerlukan paper A 20% selama 4 tahun. Berarti kalau kita lihat di tabel ini, maka kita dapat nilainya itu 2,5887. Lalu kita tulis di sini. Kemudian yang paper F 20% selama 2 tahunnya, kita bisa di tabel yang sama juga. Maka kita dapat sebesar 0,6944. Maka kalau misalnya kita hitung, akan ada hasilnya yaitu minus 420.260. Maksud di sini negatifnya itu adalah berarti pengeluaran yang perlu kita keluarkan apabila kita memilih alternatif DDM ini adalah sebesar $420.260. Kemudian untuk alternatif yang LS-nya, kita sama bisa mencari juga melalui tabel ini. Untuk paper A dengan suku bunga 20% dan umurnya 4 tahun, maka bisa didapat ini sama, ini umurnya 4 tahun, paper A dan 20% adalah 2,5887. Kemudian ini untuk paper F dengan suku bunga 20% dan umurnya 4 tahun, maka didapatkan sebesar 0,4823. Maka hasil apabila kita menggunakan atau memilih alternatif LS, pengeluaran yang perlu kita siapkan itu adalah minus $409.894. Maka kalau misalnya kita di sini disuruh memilih mana alternatif yang lebih layak, karena di sini tinjauannya itu adalah pengeluaran, tentu saja kita akan memilih alternatif dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Bisa dilihat dari hasil perhitungannya, maka pengeluaran yang lebih sedikit itu apabila kita memilih alternatif yang kedua atau yang LS. Jadi alternatif yang lebih layak untuk dipilih dengan metode nilai sekarang adalah alternatif yang LS. Seperti itu. Oke, penjelasannya bagus ya. Jelas itu dari mana asal usulnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari teman-temannya kalau mau.
Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan lanjut ke yang soal berikutnya. Siapa kemarin ya? Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Udah ada, Pak. Ya, udah ada. Oke, di sini di soal 5.27 dikatakan stasiun pengambilan sampel udara itu memerlukan tenaga melalui solar panel atau solar cell atau bisa juga menggunakan power line. Nah, untuk biaya instalasi solar panel itu memerlukan biaya $12.600 dan masa penggunaannya itu sama 4 tahun tanpa ada nilai sisa. Dan biaya per tahunnya itu adalah 1.400. Itu digunakan untuk pembersihan dan biaya lainnya. Sedangkan penggunaan power line itu biaya instalasinya adalah $11.000. Biaya per tahunnya adalah $800. Proyek pengambilan sampel ini berlangsung selama 4 tahun tanpa nilai sisa dan bunga setahunnya adalah 10%. Alternatif mana yang dipilih melalui analisis future world. Nah, ini resumenya. Untuk solar panel itu biaya awalnya adalah $12.600, sedangkan power line itu adalah $11.000. Untuk biaya per tahunnya $1.400 dan biaya per tahun untuk power line adalah $800. Umur pemakaian solar panel sama power line itu sama 4 tahun dan bunganya pun sama, yaitu sama-sama 10%. Untuk cash flow dari solar panel itu karena umur penggunaannya adalah 4 tahun, terus biaya awalnya itu adalah $12.600 dan biaya per tahunnya mengeluarkan biaya $1.400, sehingga didapatkan minus $12.600 dikali F per P 10% selama 4 tahun dikurangin 1.400 F per A 10% selama 4 tahun. Berdasarkan tabel bunga itu didapat untuk F per P 10% selama 4 tahun itu adalah 1,464 dan untuk F per A 10% selama 4 tahun itu adalah 4,641. Sehingga didapat nilai minus 24.944 untuk solar panel. Karena umur dan bunga yang sama, maka power line juga memiliki perhitungan yang sama seperti solar panel yang sebelumnya dijelaskan. Dan hasilnya ialah minus 19.817. Sehingga kesimpulannya, future worth yang didapat dari solar panel adalah minus 24.944 dan power line adalah minus 19.817. Sehingga alternatif yang dipilih adalah power line karena memiliki nilai masa depan yang lebih baik daripada alternatif solar panel. Jadi yang alternatif yang dipilih adalah power line. Sekian. Udah, Pak. Oke, ada yang mau bertanya atau berdiskusi boleh? Oke, kalau nggak ada, saya share. Oke, jadi sebenarnya cukup sederhana ya, person worth analysis sama future worth. Jadi kita membandingkan dua alternatif gitu ya, dua alternatif. Ini kalau yang saya share di sini ada di e-learning di PDF. Jadi silakan kalau kalian mau cek lagi. Jadi kita membandingkan dua alternatif yang berbeda, mau itu sering biasanya mesin atau alat berat kalau di konstruksi. Jadi konstruksi nanti kalian bisa milih
antara alat berat A, B, C. Jadi apalagi ya kalau merek-merek ya, ada merek CAT, ada merek yang lain-lain lah, apa, yang nanti kalau alat berat kalian akan sering. Jadi nanti kalau kalian mau beli alat berat, nanti kalian menimbang-nimbang, oh ini kira-kira umurnya berapa tahun sih, terus habis itu maintenance-nya per tahunnya harus ngeluarin berapa, terus habis itu nanti harga awalnya berapa sih, dan semua itu nanti kalian harus bisa ngitung mana yang paling menguntungkan gitu untuk pekerjaan kalian. Nah ini contohnya, kalau misalnya kita ada pilihan mesin A sama mesin B, terus sama-sama umurnya estimasinya 5 tahun, kita ada biaya awal, biaya operasi tahunan sama nilai sisa, itu bisa dihitung sederhana sekali seperti biasa. Yang tadi dijelasin juga, kita hitung nilai P-nya berapa untuk yang A, terus kita ngitung nilai P-nya berapa untuk yang B, terus kita bandingkan mana yang lebih untung. Yang lebih untung itu kalian harus perhatikan kalau misalnya biaya awal ini kalian hitungnya sebagai positif, berarti kalian harus ngitung biaya yang paling kecil. Kalau misalnya ini kalian ngitungnya sebagai negatif, kalian ya sama-sama saya paling kecil sih, tapi intinya ya itu kalian harus aware gitu ya. Kalau misalnya kalian bilang anggap biaya itu sebagai positif, nanti pasti akhirnya positif, berarti itu adalah biaya gitu. Jadi jangan sampai kalian hitung dari awal tuh biaya itu positif, terus nanti pas di akhir hasilnya positif, terus dibilang oh ini untung nih, padahal itu sebenarnya angkanya angka biaya. Jadi sederhana. Nah ini yang sebenarnya tadi belum ada yang jelasin tentang incremental cash flow. Nah incremental cash flow ini bedanya dengan membandingkan yang tadi. Kalau yang tadi itu kita menghitung nilai P untuk alternatif A sama nilai P untuk alternatif B masing-masing gitu ya. Nanti dibandingkan nilainya gitu. Kalau pakai incremental cash flow, kita menghitung dulu selisihnya antara mesin B dikurangi dengan mesin A, itu didapat nanti selisihnya berapa ini. Nah nanti baru ini yang dibuat yang dihitung nilai P-nya. Ini adalah nilai P incremental. Nah nilai P incremental ini kalau misalnya hasilnya minus atau negatif, berarti mesin B itu tidak layak. Kalau hasilnya positif, berarti mesin B itu layak. Jadi patokannya adalah yang utama dikurangi yang nggak utama gitu ya. Jadi kalau misalnya, tapi biasanya kita pakai yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi yang mesin B dikurangi yang kiri, yang mesin A. Nah nanti udah dapat ini selisihnya berapa. Jadi kan ini minus 3,5 juta dikurangi minus 2,5 juta adalah minus 1 juta. Dan yang lain juga. Nah nanti kalau ini si perbedaan ini atau si incremental cash flow-nya ini dihitung P-nya dan hasilnya minus, berarti yang utamanya itu yang tidak layak gitu. Jadi kalau misalnya positif, balikannya berarti oh ini berarti menguntungkan kita ngambil yang ya utamanya. Terus tadi saya mau komen tentang yang jelasin pertama, yang tentang saving. Sebenarnya saving itu jangan dimasukkan ke dalam cash flow saat kalian mengambil keputusan. Jadi contohnya kayak tadi ada kalian mau beli motor, terus kalian gaji saya 10 juta per bulan nih, terus saya mau beli motor yang harganya 50 juta. Ya itu nggak ada hubungannya dengan motor gitu. Jadi kalian jangan sampai gaji kalian tuh menjadi pertimbangan untuk memilih motor. Karena nanti sama-sama semuanya itu positif, soalnya gaji kalian tinggi besar gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita mau melihat sebuah contohnya di sini mesin gitu ya. Kalau di sebuah mesin ini yang kita tinjau adalah keuangan dari si mesinnya itu sendiri aja gitu. Jadi biaya awal saat beli itu berapa gitu. Nanti maintenance-nya saat per tahunnya itu berapa, terus nanti pas kita mau jual lagi itu berapa. Kalau mau misalnya, mesin ini bisa menghasilkan keuntungan buat saya nih, gitu. Mesin ini per bulan bisa menghasilkan misalnya 1 juta, jadi per tahunnya bisa 12 juta nih, saya penghasilan dari mesin ini. Jadi misalnya kalau kalian beli mesin penggiling bakso misalnya, terus nanti kalian dengan mesin itu baksonya bisa lebih cepat, terus jualnya lebih banyak, itu bisa dimasukkan ke dalam cash flow.
dari si mesin. Terus yang mesin yang lain lebih kecil, terus jadi baksonya lebih lama keluarnya, jadi ternyata cuma 6 juta. Nah ini bisa dimasukkan ke dalam cash flow. Tapi kalau misalnya itu di luar dari apa yang mau dibanding, itu jangan dimasukkan. Ini kalau ini sederhana karena umurnya sama, jadi kita membandingkan apple to apple. Nah kalau misalnya umurnya beda, tadi udah benar yang soal yang pertama. Jadi kita harus mencari KPK-nya dari umurnya dulu. Jadi ini ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun. Nah, kita harus samakan dulu jangka waktu si mesinnya. Kalau misalnya juga nanti kalian di bisnis, mungkin kalian menimbang bisnis, kalian lihat-lihat, oh ada yang bisnis distro nih, distro kan kalian harus bikin brand, terus itu nanti lifetime-nya lebih lama, misalnya 10 juta gitu ya, 10 tahun itu baru kelihatan ada bisnisnya itu, oh ini besar gitu. Tapi kalau misalnya kalian jualan bakso, mungkin setahun itu udah kelihatan rame. Tapi kalian harus lihat, oh bisa nggak sih kita bandingin bakso sama distro, karena distro butuh 10 tahun buat kelihatan hasilnya, kalau bakso setahun udah dapat. Tapi jadi kita harus mengkalikan atau menyamakan dulu lifetime-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat bisnis bakso menguntungkan atau tidak dihadapkan dengan distro, ya harus sama-sama 10 tahun gitu. Jadi kalian asumsikan, oh saya mau bisnis baksonya 10 tahun deh, dibandingkan dengan bisnis distro. Jadi mana sih yang lebih menguntungkan, jadi mana sih yang dengan usaha yang lebih dikit hasilnya lebih banyak. Itu nanti kalian harus bandingkan. Ini contohnya seperti ini. Kalau ada kalian membandingkan sebuah alternatif A sama B, yang satu alternatifnya umurnya 6 tahun, yang satu 9 tahun. Terus biaya awal untuk mesin A ini modalnya 15.000, yang operasi tahunnya 3.500, yang nilai sisanya 1.000. Nilai sisa itu adalah saat umurnya udah habis, itu kalian jual lagi gitu. Biasa kalau motor juga sama, misalnya kalau udah 5 tahun udah beres kuliah, terus nanti kalian mau pindah kota ke Jakarta, ke Kalimantan, daripada motor yang nganggur kan dijual aja gitu. Itu nanti ada nilai sisanya itu yang bisa masuk ke dalam cash flow. Sedangkan yang mesin B itu modalnya 18.000, operasinya 3.100 per tahun, sama nilai sisanya 2.000. Nah ini kan karena tahunnya beda, lifetime-nya beda, umurnya itu dibuat biar umurnya sama. Biar sama itu KPK-nya adalah 18 tahun. 18 tahun. Nah dari 18 tahun ini berarti yang mesin B itu ada 2 lifetime. Jadi kita kita beli mesin B itu 2 kali gitu istilahnya. Terus yang untuk mesin A kita belinya 3 kali. Kita beli terus jual, beli jual, beli jual. 3 kali. Nah ini saat beli itu 15.000, terus maintenance-nya adalah 3.500 selama 6 tahun. Nanti pas di akhir dijual adalah sebesar 1.000. Nah ini itu adalah satu cash flow untuk satu periode. Ini adalah cash flow-nya. Nanti untuk periode kedua kita beli lagi nih, oh udah beres nih 6 tahun, kita beli lagi barang yang sama dengan asumsinya harganya sama. Itu adalah yang ini. Ini adalah cash flow untuk yang kedua. Dan nanti ada cash flow lagi yang untuk yang ketiga. Nah ini biar sama juga dengan, biar kita bisa bandingkan dengan yang mesin B, yaitu cash flow-nya adalah yang ini yang pertama, cash flow yang ini yang kedua. Karena kita harus samain lifetime-nya. Nah ini baru kalian hitung seperti tadi biasa. Kalau mau dengan hitungan biasa bisa, jadi yang ini dijadikan menjadi sebuah perhitungan, jadi PW atau present worth dari nilai A itu berapa. Ini 15.000 modal awal banget, terus itu ada 15.000 nanti saat di tahun ke-6, terus nanti ada 15.000 lagi di saat tahun ke-12. Terus nanti ini minus 1.000, ini adalah salvage value di tahun ke-6, karena kita menjual gitu ya, kita jual. Terus nanti ada 1.000 di tahun ke-18 sama sama di 12 harusnya juga ada. 12 harus kelihatan. Nah terus sama nanti
ini di tahun 18, ini 1000 benar. Kalau yang ini ada apa namanya 3.500, itu adalah si nilai A-nya. Terus didapat nanti hasil akhirnya adalah 45.000. Jadi kalau yang cash flow yang B, ini sama konsepnya, kita hitung totalnya. Jadi yang ini apa namanya modal awal ditambah dengan per tahunnya keuntungan berapa, ditambah dengan modal yang kedua saat kita mau beli, terus dikurangi sama ini service value di 2 tahun, 2 kali gitu. Terus nanti didapat hasilnya adalah 41.000. Terus kalau dilihat-lihat, oh ternyata yang A itu nilainya 45.000, yang B adalah nilainya 41.000. Nah, yang menguntungkan yang mana? Yang menguntungkan yang B. Kenapa yang B? Karena di sini yang kita hitung adalah biaya. Jadi biaya di sini itu positif. Jadi kita anggap ini itu adalah biaya. 41 itu biaya, ini biaya. Jadi 41.000 itu dalam bentuk biaya. Kalau misalnya ini dalam bentuk untung, ya kita ambil yang lebih besar itu. Tapi ternyata yang kita hitung dari tadi adalah biaya. Jadi yang paling menguntungkan adalah yang biaya paling rendah. Nah, kalau untuk sistem incremental itu sama, kalian harus bikin ini dulu, cash flow-nya dulu biar kelihatan gitu ya, biar kelihatan. Terus nanti bikin tabel seperti ini. Jadi mesin A sama mesin B. Nah, ini dikurangin, jadi yang B dikurangin dengan A. Jadi yang mesin B ini minus 18.000, dikurangi dengan minus 15.000, itu hasilnya adalah minus 3.000. Nanti di sini per tahunnya juga dikurangi, yang ini per tahunnya minus 3.100 dikurangi dengan minus 3.400 dapat 400 positif. Terus yang ini dan lain-lain juga dikurangi. Yang ini adalah service value. Service value di tahun ke-6 untuk yang B itu nggak ada. Sedangkan ini ada modal untuk beli mesin kedua untuk yang A. Sedangkan di B nggak ada, jadi di sini adalah positif. Jadi 0 dikurangi dengan minus 15.000 sama plus 1.000. Jadi hasilnya adalah 14.000. Nah, ini semua ini cash flow ini dijadikan ini perhitungan ini perumusan gitu ya. Ini adalah reservoirs dari incremental B terhadap A. Didapatlah hasilnya adalah ini 3.600. Ini adalah positif, hasilnya positif. Maka kalau hasilnya positif, berarti yang menguntungkan adalah yang B, yang utama dikurangi yang tidak utama gitu. Karena tadi kita menghitungnya B dikurangi A, berarti yang untung adalah yang B. Ini yang cara incremental. Mungkin itu tadi. Terus saya tambah materi satu lagi tentang konsep MARR. Jadi ada namanya minimum attractive rate of return. Ini MARR ini kalau di perhitungan itu sama dengan I. Sama dengan I. Nah, maksudnya MARR ini adalah sebuah rate of return atau nilai pengembalian yang menguntungkan untuk si perusahaan. Ini contoh sederhananya, kalian nanti kalau udah punya bisnis, terus per tahun gitu ya, kalian usaha gitu, terus usahanya modalnya yang udah untung tuh dimasukin lagi ke dalam bisnis, terus nanti kalian putar lagi. Nah, itu misalnya kalian punya usaha, terus nanti tahun kemarin 2 tahun lalu kita untung nih 9%, terus nanti tahun kemarin kita untung 10% nih. Nah, terus estimasi kita tahun ini untung 10% lagi nih. Jadi rata-rata keuntungan tuh sekitar 10% lah per tahun gitu. Kita bilangnya pas kita rapat, ini estimasi kita tahun ini untung lagi nih 10%. Nah, itu yang dinamakan adalah MARR. Ini MARR. Itu di sebuah rate of return atau tingkat keuntungan balik gitu ya, dari sebuah modal yang ini menarik untuk dikerjakan. Jadi pas kalian udah punya bisnis, terus ini kita 10% lumayan nih. Kalau misalnya kurang dari itu, kita harus genjot lagi. Kalau misalnya lebih, alhamdulillah. Nah, ini menjadi pertimbangan saat nanti kalian kalau mau beralih usaha atau menambah cabang atau menambah
anak perusahaan atau misalnya mau jual perusahaan kalian atau mau apapun, itu menjadi pertimbangan. Jadi misalnya kalian mau buka cabang, terus itu kalau misalnya kita buka cabang, kita kira-kira untung nggak ya gitu. Terus pas kalian hitung-hitung pas mau buka cabang, oh ternyata estimasi kita buka cabang cuma 5% nih pengembalian rate of return-nya gitu. Berarti ini nggak menarik nih, ngapain kita buka cabang, toh kita dengan usaha sekarang tuh udah diprediksi akan mencapai 10% per tahun. Ngapain kita buka yang lebih rendah gitu. Atau enggak, oh kita mau bikin anak perusahaan nih, terus pas kita cek, oh lumayan nih kalau kita punya anak perusahaan kita bisa jadi 15% per tahun, ya udah kita kerjakan aja. Nah itu yang menjadi pertimbangan saat nanti kalian mau bisnis gitu ya, atau usaha yang lebih ke arah corporate. Kalau misalnya usaha kecil-kecil kayaknya sedikit dipakai. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi sebuah distribution food itu mereka membeli franchise dari Kanada sebesar harga $75 3 tahun yang lalu. Jadi $75 juta mereka beli franchise 3 tahun yang lalu dari sebuah bisnis Kanada. Nah terus di tahun pertama itu mereka rugi $10 juta nih, karena masih baru mulai. Tapi setiap tahun kelihatannya naik-naik terus, jadi bertambah 5 juta. Terus mereka estimasi nih kira-kira nanti gimana. Nah, si company ini, si perusahaan ini, mereka punya MIRR standar mereka di perusahaan. Jadi kalau misalnya usaha tuh, kalau bisa jangan lebih sedikit daripada ini gitu. Mereka bilangnya, oh kita punya MIRR-nya dari 25% nih. Nah, terus ternyata pas di tahun ketiga, ada seorang konglomerat juga dia menawarkan untuk membeli semuanya. Jadi pas kita udah usaha terus itu, oh saya beli buyout gitu ya, saya beli semuanya seharga $159 juta. Nah terus ditanya, ini untung nggak sih kalau misalnya kalian jual sebesar ini? Kalau misalnya MARR-nya 0, atau misalnya kita nggak ambil keuntungan, atau misalnya nggak ambil patokan ini gitu, kita nggak ambil patokan ini, itu kita untung, kelihatannya untung kan. Kita awalnya belinya $75, 75 juta, terus ditambah kerugiannya 10 juta sama 5 juta, terus ternyata ada orang datang, kita nawarinnya sampai 2 kali lipat gitu. Wah, untung dong ya. Tapi kan kita punya standar, kita punya patokan bahwa kita nggak mau kurang dari ini. Nah ini kalau kita hitung, jadi ini adalah modal awal 75 juta kita beli franchise-nya. Terus itu di tahun pertama kita masih rugi 10 juta, tahun kedua kita masih rugi 5 juta, tapi paling nggak ada progres gitu ya. Di tahun ketiga kita impas, tapi di tahun ketiga juga ada yang nawarin nih sebesar 159, jadi dia nawarin. Kita hitung nilai F-nya, F di tahun ketiga berapa sih? Nah ini tinggal dirumusin, kita pakai MARR-nya 25%. Ternyata dengan 25% kita ini hasilnya adalah 8,86 juta tapi negatif, jadi kita minus. Jadi kalau misalnya ada orang datang nawarin segini, oh nggak mau deh, kita masih rugi nih $8 juta, ngapain saya jual, toh kita masih rugi. Sudah si orangnya pergi, plus nggak tahu kemana. Habis itu mereka lanjut bisnisnya sampai tahun kelima. Tahun kelima karena bisnisnya tiap tahun berkembang, nambah 5 juta gitu ya per tahunnya. Di tahun keempat mereka nambah 5 juta, tahun kelima mereka nambah 10 juta. Terus si orang yang tadi dia datang lagi ke sini di tahun kelima, nanya, kalian mau jual berapa nih kalau sekarang saya beli? Kita hitung, karena kita punya standar MARR ini, ya, itu yang menentukan untuk jualnya berapa. Kita hitung, oh kita modal 75 juta nih, terus kita rugi di tahun ke-1, di tahun pertama 10 juta, tahun kedua 5 juta, di tahun ketiga kita impas, nggak rugi. Terus kita di tahun keempat kita mulai untung, terus di tahun sekarang kita untungnya 10 juta. Nah kita hitung semuanya negatif, minus 246 juta. Nah ini
Kalau misalnya si bapak ini datang terus mau beli, ini yang kita tawarkan. Ini silakan kalau mau di buyout, saya jual sebesar 246 juta dolar. Nanti baru kita bisa mencapai nilai MIR-nya 25%. Yaitu kita untung gitu ya selama 25% per tahun. Itu konsep MIR seperti itu. Mungkin itu dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau mau ada yang bertanya tentang person world, future world boleh, MRN juga boleh. Oke, kalau nggak ada, ini minggu depan kita quiz, tapi ternyata minggu depan itu hari merah, tanggal merah, jadi saya nanti mikirin dulu enaknya kayak gimana. Ini. Jadi minggu depan tuh masih ada materi satu, tapi tanggal merah, terus juga ada quiz. Terus minggu depannya lagi ada ujian UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk rekaman Google Meet yang pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa diakses di mana ya, Pak? Oh ya, itu ada di sini. Jadi kalian bisa ke YouTube. Jadi saya bikin playlist, tapi yang untuk seminggu lalu belum saya upload. Jadi nanti kalian bisa buka di YouTube. Kalian bisa klik mana ya? Di tempat saya itu ada ininya, ada apa namanya? Nah, playlist ini. Jadi nanti kalian silakan buka. Ada peralatan konsumsi juga ada di sini. Terus untuk yang ekrek juga ada. Jadi kalian bisa cek-cek lagi. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke deh, kalau nggak ada,